Dulu kampung ini ya sungguh memprihatinkan lah. Sebelum saya menjadi ketua RT ini nggak ada yang namanya penghijauan. Di belakang pun tempat sampah itu benar-benar parah. Intinya buah. Bisa berbuah nggak? Saya buktikan bisa berbuah. Dalam jangka umur 6 bulan itu kita bisa buahkan. Ninel itu pohon buahnya manis, dampolannya pun banyak. Makanya saya pakai ninel itu buat di lorong itu buat menarik. Di setiap lorong di depan kelurahan gue saya pasang ninel. Kenapa? Wah, bener nggak kampung anggur? Kadang-kadang orang kampung anggur tapi nggak ada anggurnya. Tapi saya buktikan di sini ada. Dan bukan hanya lahan luas saja, di pekarangan-pekarangan rumah juga bisa untuk bercocok tanam. Yang terpenting adalah niat dari masyarakat itu sendiri, maukah hidup berubah di dalam keadaan sulit seperti ini. Kampung ini ya sungguh memprihatinkan lah. Sebelum saya menjadi ketua RT ini nggak ada yang namanya penghijauan. Di belakang pun tempat sampah itu benar-benar parah. Gundukannya sampai sedada ini. Itu selama 10 tahun lebih nggak ada yang mengubah suasana di sini. Begitu saya setelah menjadi RT ya kita lihat pengen menjadi bersih rapih ya istilahnya biar layak huni lah kampung ini. Ya saya kerjasama sama warga gotong royong setiap minggu itu saya ngadain kerja bakti. Hampir 1 bulan, setiap 2 bulan lah, setiap minggu karena kerja bakti kita itu. Ya alhamdulillah sekarang udah menjadi asri, lebih bersih, lebih hijau. Karena dengan tatanan lingkungan-lingkungan ini, kita lebih hijau Pak, lebih segar. Apalagi sekarang udah tanamin anggur di lorong-lorong ini suasana lebih asri. Intinya saya itu pengen membudidayakan anggur, bukan hanya sekedar buat lorong, tapi dia ada nilai ekonomis, ada manfaatnya itu. Ya daya tarik lah, daya tarik. Ya. Saya memilih anggur karena waktu itu emang saya udah punya pohonnya. Jadi saya punya berinisiatif waktu itu anggur itu saya tebang, saya bibitkan. Jadi awalnya belum terbentuk itu pengen menjadi kampung anggur, pengen lorong hijau. Saya itu awalnya pengen membuat lorong hijau gitu ya. Setelah saya pikir itu bibit disemai jadi tumbuh sekitar 200 pohon. Itu belum berpikir kita mau jadi kampung anggur. Kita sebar ke warga yang mau menanam itu sebanyak ya 100 orang lah, 100 warga lah dari satu RW ini. Dan setelah pikir-pikir ya itu agak mudah juga lah penanamannya istilahnya. Dan ke depan lanjutnya ada nilai ekonomisnya itu. Yang nggak sangka-sangka ada nilai ekonomis kayak gitu. Sampai sekarang kita berjalan yaitu untuk memberdayakan masyarakat ya istilahnya yang darinya anggur dianggapnya anggur impor yang susah gitu ya bagi warga istilahnya lah anggur itu jarang berbuah di Tangerang tapi dibuktikan di Anggur Sari ini bisa berbuah gitu bisa di lorong-lorong kampung ini anggur impor bukan anggur lokal yang tadinya anggur lokal itu biar jadi anggur masyarakat kayak gitu kita kan bisa jual bibit bisa jual buah kayak gitu jadi buahnya pun emang sementara ini belum kita jual hanya untuk konsumsi warga kalau bibit baru kita jual buat kas RT dan kepentingan lingkungan lain kayak gitu. Makanya saya memilih tematik anggur ini karena ada segi ekonomisnya kayak gitu.
ninel di lorong-lorong ini. Karena ninel itu cepat berbuah. Daya tarik masyarakat itu intinya buah. Bisa berbuah enggak? Saya buktikan bisa berbuah. Dalam jangka umur 6 bulan itu kita bisa buahkan dengan pupuk tertentu ya istilahnya. Rutin setiap minggu kita kasih pupuk, bisa 2 minggu sekali kayak gitu. Ninel itu pohon buahnya manis, dampolannya pun banyak. Makanya saya pakai ninel itu buat di lorong itu buat menarik. Di setiap lorong di depan kelurahanku saya pasang ninel. Kenapa? Wah, bener nggak kampung anggur? Kadang-kadang orang kampung anggur tapi nggak ada anggurnya. Tapi saya buktikan di sini ada. Setiap lorong itu ada. Bahkan di rumah-rumah sekarang udah mulai. Ini jenis ninel. Dia umur sekitar 5 bulan. Dia udah berbuah. Ya, kita pun gampang menanamnya. Tidak usah media yang lebih luas apa. Cukup di pinggir-pinggir ini pun kita bisa menanam pohon anggur ya. Ya, walaupun di sini tidak ada tanah, hanya puing tapi bisa subur. Seperti yang di sana pun sama, kita tanam di pinggir-pinggir jalan gitu. Kesulitan terbesar itu ya lahan yang di lorong-lorong intinya ya lahan ya kadang-kadang ya pro dan kontrak ada lah ya istilahnya kayak saya tadi jelaskan setelah kita tanam ada aja yang kita mau tesin apa ya. Terus yang lebih sulit lagi pas musim hujan itu lembab, itu daun anggur itu rentannya dia rentan kena jamur ya. Emang sebenarnya ada obatnya, kita bisa itu diobat, dia lambat sedikit dia akan kuning semua, dia rontok tapi nggak mati, cuma dia ngabisin daun aja kayak gitu. Menerangkan cara proses okulasi atau grafting ya. Sebelumnya kita harus punya rostok atau batang bawah. Jenis yang paling baik itu jenisnya jenis Red Master ya. Selain Red Master ada juga jenis Isabella yang digemari sama penghobi ini buat sebagai batang bawah ya. Tapi yang paling nomor 1 di kita itu Red Master. Makanya kita sekarang grafting di Red Master ya, rostoknya ya. Alat yang kita butuhkan ya silet ya, bisa cutter ya kan. Nah udah gitu parafilm ya, buat menyambung di batang ini. Entres itu batang muda dari jenis impor ini yang akan saya sambung grafting. Ini jenisnya jenis ninel ya. Sebelum kita proses grafting, silet pun harus steril ya kan. Otomatis kita semprot dengan alkohol, bisa ya, kita semprot alkohol biar dia ini tangan kita juga sama, biar lebih steril gitu. Agar menjaga kelembaban dari entres ini, kita lilit dia, kita bungkus dengan parafilm. Jadi dia lembab.
kita lilit seperti ini, tarik dia panjang kan dia tuh, ya panjang. Mata tunas kita tidak perlu tutup lah agar pertumbuhannya cepat ya. Kita potong dulu di sini. Nah, cara pun mudah sekali untuk grafting itu, prosesnya ya tinggal kita bentuk V kiri kanan kita tipiskan ya. Sebenarnya triknya banyak juga, cuma kita paling mudah ini seperti ini, kita seset lah bahasanya ya, seperti V dia. Penyambungan dengan cara dibelah aja, dibelah seperti ini. Ini proses grafting yang paling banyak digemari oleh penghobi ya. Nah seperti ini, nyambung. Nah kita siapkan juga parafilmnya, dililit kembali dengan parafilm agar dia menyatu. Batang ininya sesuai dengan batang ini juga, karena harus mudah juga, karena basah ketemu basah kambium itu akan cepat menyatu. Lebih baik di sore hari lah enaknya buat menyambung grafting ini. Terus setelah ini kita taruh di tempat yang agak teduh dulu, sekitar 2 minggu itu kita tunggu hasil. Iya, Maret. Oh, kemarin. Tiap hari sekali? 2 kali? 2 hari sekali, tapi kalau udah begini mah enggak udah nih. Oh. Dua 2018 akhir ya, saya ini coba koordinasi dengan Pak RW. Pak RW coba bertanya kepada saya, nggak ada yang bisa untuk kerja bakti di sini Pak Lurah awalnya. Memang sampah ini banyak, benar-benar padat, bertahun-tahun, udah hampir bertahun ya. 15 tahun itu sampahnya udah padat. Kita coba koordinasi 3 pilar, para RT, RW, sama masyarakat untuk berjibaku sama-sama kita semua melakukan pembenahan untuk pengangkutan sampah, termasuk mobil pengangkutan sampahnya juga disiapkan. Kalau untuk berbenahnya
prosesnya sih hampir 2018 sampai sekarang. Tapi kalau untuk terbentuknya program ketahanan pangan ya, kita ini KWT seperti ini nih memang masih baru, masih setahun lah untuk perapian. Nah, kita terus belajar untuk pembenahan, perbaikan area di kebun ketahanan pangan urban farming ini. Alhamdulillah keberadaan KWT Anggur Sari ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat di dalam kondisi pandemi Covid ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya KWT ini yang terbentuk atas sinergi dari pemerintah, kecamatan, kelurahan bersama dengan Danramil, masyarakat dan kader, ditambah lagi ada bantuan dari PSMTI Banten, ya alhamdulillah kita bisa membentuk KWT ini menjadi sebuah model kemandirian pangan di wilayah Kecamatan Neglasari khususnya. Tentu saja harapan saya adalah meringankan beban masyarakat di kala pandemi ini sehingga mereka tidak semata-mata hanya mengandalkan dari pertumbuhan ekonomi ataupun dari kegiatan perekonomian yang ada di pasaran, sehingga mereka bisa secara mandiri mengandalkan dari apa yang mereka tanam, apa yang mereka panen, seperti itu. Kita melihat banyak sekali lahan-lahan tidur, banyak sekali pengangguran. Maka inisiatif kami dari PT SWIS Indonesia yaitu Panamera bekerja sama dengan GPS Gerakan Peduli Sama membantu dalam hal membuat lahan-lahan tidur dijadikan pertanian atau perkebunan sayur-sayuran. Itu hasilnya bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat luas dan untuk kebutuhan pangan mereka itu sendiri. Dan kami mencari sendiri di daerah-daerah yang bisa dipakai untuk bercocok tanam, yaitu menanam sayur-sayuran seperti ini. Untuk melakukan membuka lahan kita tidak sulit, tapi kita kerjasama dengan Pak Camat dan Pak Lurah. Kita menanyakan di mana lahan-lahan tidur yang bisa dipakai untuk urban farming, yaitu menanam di perkotaan. Sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang hasilnya minim, bisa usaha untuk bercocok tanam, yaitu menambah income untuk menanam sayur-sayuran seperti ini. Kita dengan hasil seperti ini kita sangat puas dan sangat baik, antusias dari masyarakat juga menginginkan supaya kehidupan mereka bisa berubah, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan kita dari PSMTI bergandengan dengan GPS dan Cap Panamera berniat untuk mencari lahan-lahan lain yang bisa untuk dipergunakan atau bercocok tanam untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin di daerah-daerah yang punya lahan cukup luas, kita bisa produksi, kita untuk bercocok tanam lebih banyak lagi. Yang intinya adalah biar masyarakat ini bisa sejahtera, mereka setidaknya bisa menghasilkan untuk keluarga mereka sendiri, dan kalau lebih pun mereka bisa untuk dijual.
saya terus membina ke warga bagaimana ya caranya ya biar lorong hijau, ada berbuah manfaat. Malah saya mengajak mereka juga, ayo menanam anggur karena nilai ekonominya tinggi sekali. Maka saya udah ngajak Pak RW juga, ayo Pak RW nanam. Awalnya Pak RW kan nggak mau tuh awalnya. Ya alhamdulillah setelah itu Pak RW mau. Jadi supaya bibit di saya kekurangan, kita ngambil dari warga kita juga. Jadi nilai ekonomi itu berputar di wilayah aja, karena ya itu emang kemauan saya itu masyarakat tuh ada nilai tambah gitu. Di samping KWT kan misalnya. Harapan besar saya nggak muluk-muluk ya, nggak tinggi-tinggi, ya menjadi sebuah kampung yang berdestinasi wisata lah. Artinya sarana olahraga, ketahanan panganan, urban farming ini bisa terpenuhi buat masyarakat kami. Endingnya bahwa pengurus KWT Ketahanan Pangan ini dapat menikmati hasil dari kebun tersebut. Ya, minimal RW-RW lain atau kelurahan-kelurahan lain bisa studi banding di sini. Ya, nggak tinggi-tinggi, ya minimal tadi bisa menjadi satu tempat edukasi. Ya, jadi edukasi, jadi tempat-tempat buat belajar di sini. Yang kami punya kelebihan kita kasih, kita punya kekurangan kita terus kembangkan di situ. Harapan kami dari PSMTI, JPS, dan Cap Panah Merah adalah menginginkan supaya masyarakat lebih mandiri di dalam usaha, di dalam bekerja, berkebun, lebih giat lagi. Karena walaupun bagaimana hidup ini sangat sulit di dalam keadaan seperti ini. Dan kita inginkan supaya masyarakat bisa mendapatkan hasil dari bercocok tanam, yaitu menanam sayuran seperti ini.